Dengeran, Pak. Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Minggu kemarin saya bahas tentang percabangan. Hari ini saya akan bahas tentang perulangan. Jadi kebanyakan program itu intinya ya cuma itu ya. Kalau nggak percabangan, perulangan. Tapi sebelum saya bahas tentang materi kelima ini, jadi berarti tinggal 2 pertemuan lagi. Pertemuan ke-8 nanti kita akan UTS. Sekarang pertemuan kelima kurang 6 percabangan 6 ini nanti operasi string paling 67. Oke. Jadi setelah UTS nanti kita akan ganti topik tentang bahasa pemrograman Python. Hari ini saya akan bahas tentang percabangan. Kalau kemarin itu materinya tentang perulangan, jadi program itu di luar database, terus logika dan lain sebagainya. Intinya kalau dalam program apapun itu hanya 2 itu aja sih. Kalau nggak percabangan, perulangan. Nanti ada tentang struktur data ya. Ada array, ada data string, ada data lain. Itu masalah datanya. Tapi kalau masalah jalannya program, ya 2 ini. Kalau nggak percabangan, bercabang. Kalau nggak berulang. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang perulangan, termasuk juga tugasnya tentang perulangan. Yang belum dikerjakan, silakan dikerjakan. Di hari ini kita akan bahas tentang percabangan. Tapi sebelumnya, saya akan bahas sekilas tentang dokumenter di Netflix ya. Mungkin ada yang sudah nonton. Ini yang datang cuma 2 orang. Ini ada yang sudah lihat ya, dokumenter ini? Sudah belum? Belum, Pak. Ini masalah ini ya. Kalau ada yang bahas itu, sebenarnya bahasnya masalah kripto, Bitcoin sebenarnya Bitcoin. Terjadinya di Kanada tentang yang melarikan uang. Basicnya sih sebenarnya masalahnya bukan di Bitcoin-nya. Masalahnya itu kan Bitcoin itu kan sebuah cryptocurrency. Ini masalahnya seperti kayak investasi legal gitu ya. Jadi kayak orang ngumpulin uang dijanjiin apa namanya ada kenaikan. Tapi sebenarnya uang itu nggak ada sama pemiliknya ini dipakai. Gitu. Sebenarnya nggak kasus seperti ini sih nggak hanya dalam sisi Bitcoin nih, tapi ini membawa buruk ini Bitcoinnya. Karena sebenarnya sama aja kayak koperasi gitu ya, koperasi entah itu koperasi apa yang biasanya ada kasusnya kan, ngumpulin dana nasabah, ada keuntungan berapa persen per bulan atau per tahun gitu kan. Ternyata ketika mau dicairkan nggak bisa. Ya sama sih sebenarnya. Perbedaannya kalau cryptocurrency kan nggak ada yang kontrol gitu. Belum ada institusi negara yang bisa kontrol karena semuanya kan online. Kalau uang itu kan ada OJK dan koperasi. Nah, permasalahannya itu bukan di Bitcoin-nya, permasalahannya itu memang di individu orangnya yang memanfaatkan keawaman orang tentang ini Bitcoin. Silakan ditonton. Nah, cryptocurrency ini kan lagi rame ya Bitcoin. Kalau kalian apalagi yang mata kuliah jurusannya ini kan bisnis digital ya, pasti ada hubungannya dengan digital. Digital itu kan cryptocurrency itu kan mata uang digital ya. Nah, mata uang digital itu kan ada hubungannya sama kripto. Kripto itu kan diambil dari kriptografi. Kriptografi pertama itu ya
bagaimana kita kalau ngirim pesan itu tidak bisa terbaca. Dari situ sih sebenarnya akhirnya muncul ide yaitu sebuah ledger. Ledger itu kan buku, kalau di bank itu kan buku apa ya, buku catatan gitu ya. Orang ini punya sekian, nanti uangnya dikirim ke sini, saldonya sekian gitu ya. Itu kan hanya bank saja yang punya. Nah, cryptocurrency itu sistemnya seperti ini sama. Perbedaannya adalah ledger ini bisa diakses oleh siapa saja dan nggak bisa dirubah karena buku ini atau ledger ini di share gitu ya, diakses oleh banyak orang. Nah, setiap buku ini membuka lembar baru, itu namanya blok ya. Makanya istilahnya blockchain itu, chain itu kan rantai, blok itu kan lembaran blok catatan gitu. Jadi setiap buka lembaran baru, orang yang berhasil buka ini akan mendapatkan rewards dalam bentuk Bitcoin, mata uang baru. Nah, itu namanya istilahnya miner gitu. Miner itu ya yang menambang untuk membuka blok baru. Caranya untuk membuka blok baru ada kriptonya ini, ada enkripsinya. Nah, itu komputer yang mengerjakan. Jadi kelebihannya adalah datanya terbuka. Jadi semua transaksi itu bisa dilihat. Beda kalau kita pengen lihat transaksi milik orang lain kan, kalau di mata uang fiat, kertas dan lain sebagainya fiat itu kan nggak bisa. Kalau di Bitcoin bisa, semuanya terbuka dan nggak bisa diedit. Itu kelebihannya. Tapi kelemahannya ya nggak ada yang kontrol itu. Kalau ada kesalahan atau ada bukan kesalahan, ada mungkin pencurian atau tiba-tiba uangnya raib gitu ya, ada kata kuncinya itu kan. Nah itu ya nggak ada yang bisa, nggak ada institusi yang bisa ini ya menelusuri seperti itu. Nah, ini kan sekarang lagi rame dan kemungkinan sih ya menjadi apa yang namanya opsi ya. Maksudnya di sisi teknologi sekarang kan banyak nama istilahnya work from home gitu ya. Work from home kan kerja dari rumah, entah itu freelancer dan lain sebagainya. Dan itu kan nggak terbatas negara. Ada orang Indonesia kerja di perusahaan di London, kerja di Rusia, perusahaannya di Rusia, tapi kerjanya dari Indonesia bisa. Nah, kalau gajinya itu masalah nanti masalah honor dan lain sebagainya menggunakan mata uang berdasarkan negara itu kan banyak aturan gitu ya, untuk transfer dan lain sebagainya, ada potongan dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan adanya Bitcoin itu kan nggak perlu ribet gitu ya, nggak ada jedanya. Kita tinggal scan, kita kirimkan wallet kita, wallet nomor kita, udah langsung terkirim. Kemudiannya seperti itu. Selain itu juga untuk transaksi-transaksi yang lain. Oke. Sekarang ke percabangan. Kalau kemarin di perulangan itu ada dua ya, ada for sama well. Kalau masih ingat, atau duel sama aja. Nah, di percabangannya ada dua juga kalau C++, ada if, ada switch. Tapi orang paling sering makanya if. Walaupun ada beberapa orang kalau saya lihat kodenya juga terbiasa pakai switch. Jadi nanti ada if, jika, dan switch. Switch itu ya sama. Apa itu if? Jadi if itu suatu kondisi. Merupakan yang paling sederhana karenanya memberikan satu buah ekspresi yang akan diperiksa. Jika kondisi salah, tidak akan mengerjakan apapun di dalam instruksi. Jadi sebenarnya if itu ada pasangannya. Nah, sama else ya. If jika benar apa, kalau nggak ada else-nya, ya udah kalau salah nggak ada instruksi apapun. Tapi kalau ada else-nya, nanti ada instruksi kedua. Kalau salah itu apa? Nah, gambarannya seperti ini. If kondisinya, terus statement-nya. Statement-nya bisa satu kali, bisa dua kali. Pembuatan flowchart-nya dalam bentuk layang-layang. If kondisinya apa, jadi kalian harus tulis kalau salah itu kemana, kalau benar kemana. Contohnya apa? Share screen saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Contohnya kita pengen membuat program untuk tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa bilangan? Tebak-tebakan apakah itu bilangan positif atau bilangan negatif.
Kalau kita menggunakan if saja satu kali pengecekan, ya kita hanya bisa menebak bilangan positif. Gitu. Kalau kita masukkan bilangan negatif, dia nggak akan muncul apa-apa, karena nggak ada else-nya di sini. Jadi ini contoh programnya, include stream using namespace std, integer main, kita buat variabel nilai, integer, variabel nilai, masukkan nilai, terus kita cek. Jika nilai itu lebih besar sama dengan 0, if nilai sama dengan lebih besar 0, oh nggak ada sama dengannya ya. If nilai lebih besar 0, maka akan muncul di layar angkanya adalah bilangan positif. Kalau saya masukkan min 1, nah dia nggak akan muncul apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada instruksi yang kedua. Makanya biasanya kita ada pasangannya if itu adalah setelahnya else. Else itu jika tidak memenuhi statement yang pertama. Nah, itu maksudnya struktur dua kondisi. Yaitu percabangan jenis ini sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan struktur yang hanya memiliki satu buah kondisi. Nanti akan lebih kompleks lagi, ada if, di dalamnya if lagi bisa berkali-kali. Nah, kemarin saya pernah bahas ya, ada operator aritmatika, ada operator logika, dan operator pembanding. Di sini adalah operator pembanding. Dalam bahasa pemrograman ada operator lebih besar untuk mengecek apakah variabel pertama lebih besar daripada variabel kedua. Terus operator pembanding selanjutnya lebih kecil. Ini sih di matematika harusnya sudah. Nah, sama dengan itu 2 kali. Nah, ini. Kenapa sama dengannya 2 kali? Kalau sama dengannya sekali, itu adalah pemberian variabel. Semuanya ada variabel nilai sama dengan 1. Artinya, 1 ini masuk ke variabel nilai. Jadi kalau apakah nilainya sama dengan nilainya adalah sama dengan 1, itu sama dengannya 2 kali. Kalau sama dengannya 2 kali, itu artinya apa? Artinya kita cek apakah nilai itu variabel nilai itu isinya apakah 1 gitu. Perbedaannya di sana. Kalau lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, kalau tidak sama dengan menggunakan tanda seru dan sama dengan. Nah, ini operator pembanding, saya kira di semua bahasa pemrograman apapun menggunakannya ini sama semua. Oke. Sekarang ini contoh untuk yang akhirnya kita punya contoh yang ada 2 statement ya. Ada 2 kondisi, yaitu program mengecek apakah sebuah bilangan itu yang diinputkan itu bilangan tersebut adalah genap atau ganjil. Ya. Jadi ini ada contoh implementasi if-else, 2 kali pengecekan. Jadi kita masukkan nilai, deklarasi variabel nilai, terus masukkan nilai, cin, nilai yang dimasukkan dari keyboard, kita masukkan ke dalam variabel nilai, terus kita cek. If nilai, mod, atau modulus, masih ingat modulus? Modulus masih ingat artinya apa? Sisa hasil bagi. Ya. Sisa bagi ya. Modulus sisa bagi. Jadi untuk ngecek, sebenarnya logika untuk ngecek ganjil genap banyak. Maksudnya solusinya ada banyak. Salah satunya dengan ini modulus 2 sama dengan 0. Jadi cara bacanya bagaimana? Cara bacanya if nilai apakah jika nilai mod 2 dibagi 2 sisanya adalah 0, terus cetak di layar bilangan tersebut adalah genap. Jika tidak, else cetak di layar bilangan tersebut adalah ganjil. Jadi contohnya ini saya masukkan 21. 21 bagi 2 apakah sisanya 0? Tidak ya. Makanya dia langsung turun ke bawah sini, yang dicetak adalah yang bawah ini. 21 adalah bilangan ganjil. Oke. Bisa dimengerti untuk contoh tadi? Bisa, Pak. Mudah ya? Ya, kan contohnya yang mudah, nanti kalau tugasnya yang susah. Oke. Janganlah, Pak. Iya, gimana? Selanjutnya if dalam if. Maksudnya if terus else-nya ada banyak, itu juga bisa. If dalam if bisa, if terus else-nya ada banyak juga bisa. Jadi if, statement 1, else if,
Ditulisnya as if ya. As if lagi, nanti yang terakhir baru else. Nah, kalau di flowchart, kalau ada dua kondisi, if else berarti seperti ini. Kondisinya ditulis di sini, if apa, gitu ya. Terus kalau benar, kalian tulis benar di flowchartnya, biar nggak salah. Biar yang baca flowchart itu ngerti ya, kalau benar itu ke arah mana, kalau salah ke arah mana. Kalau benar biasanya ke bawah langsung, pernyataan atau perintah. Habis itu, kalau salah pernyataan apa. Baru ke bawah diteruskan selanjutnya. Nah, ini contoh namanya nested if atau if di dalam if. Ada if terusnya bawa if. Contohnya apa? Contohnya adalah sebenarnya tadi sama ya, bilangan genap, bilangan ganjil, terus kalau yang dimasukkan 0, itu masuknya apa? Kalau ini bilangan positif negatif ya. Ini perbaikan dari program yang tadi. Kalau tadi program tadi kan hanya nyetak bilangan positif saja ya. Kalau bilangan negatif nggak muncul apa-apa. Nah, ini perbaikannya. Jadi dia bisa deteksi bilangan positif, bisa deteksi bilangan negatif, negatif juga bisa deteksi juga kalau yang diinputkan adalah 0. Seperti itu. Jadi kalau kita membuat program itu, kita harus menyiapkan kemungkinan apa saja yang akan diinputkan, biar nggak terjadi kesalahan. Jadi di sini input angka yang akan dicek, kita masukkan ke variabel bilangan. If bilangan lebih besar 0, jika bilangannya itu lebih besar 0, cetak bilangan adalah positif. Else if, terus kita cek lagi if yang kedua, menggunakan else if. Bilangan lebih kecil 0, out bilangan adalah negatif. Nah, kalau tidak kedua-duanya, otomatis bilangan tersebut adalah bilangan 0. Ya. Tidak lebih besar 0, tidak lebih kecil 0. Else, yang terakhir itu else. Out, Anda menginputkan bilangan 0. Jadi kita sudah bisa membuat program untuk mencetak. Oke, tadi keputus tes. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, jadi ini contoh nested if, yaitu if di dalam if. Ya. Penggunaannya kapan? Penggunaannya sesuai kondisi kebutuhan. Gitu ya. Apakah dia cukup menggunakan if sekali, atau cukup harus menggunakan if 2 kali. Ini sama sih. Contoh yang lain seperti ini, untuk ngecek kelulusan. Nah, yang pertama itu untuk ngecek nilai UAS sama absensi. Jadi, jika nilai UAS-nya 65, siswa dinyatakan lulus. Jika absensi lebih besar 85, siswa dinyatakan lulus. Else, siswa dinyatakan tidak lulus. Jadi ada 2 kali pengecekan. Ini contoh yang lain. Selanjutnya, tentang switch. Perbedaannya di switch ini sih cuma di penulisan saja ya. Jadi sebenarnya hampir sama. Kalau switch, itu kita nggak harus ngasih kondisi, nggak ada kondisinya. Jadi kita langsung masukkan bilangan, contohnya nih, switch A, kita menggunakan switch cache. Dari cache, jika yang dimasukkan A itu 1, kita bisa tulis ini. Jadi bisa dalam bentuk integer, bisa dalam bentuk string. Jadi nggak ada kondisi harus lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau switch A, ini kan masukkan bilangan, kita masukkan ke variabel A, terus switch dalam kurung A, artinya variabel A itu kita cek, terus cache 1, maksudnya apa? Cache 1 ini maksudnya jika A itu 1, yang kita cetak adalah ini. Ini cuma ada cache-nya 1 saja, tapi kalau ada cache, nanti cache 2 yang kita cetak bawahnya. Jadi biasanya ada yang makainya itu untuk pilihan menu gitu. Buat program, menu pertama itu untuk apa, menu kedua untuk apa, terus dia pilih menu, nanti kita bisa menggunakan switch, cache 1, nah, statement,
cash 2 statement. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Untuk percabangan, saya harap sih kalian langsung praktek gitu ya, jadi biar lebih jelas. Nah, sekarang untuk tugasnya, untuk menambah pemahaman dalam percabangan. Nah, kalau tugas kan agak rumit gitu ya. Tapi sebenarnya sama saja. Buatlah flowchart dan program. Jadi flowchart dulu, kemudian program. Programnya lampirkan kode sama output-nya. Buat program untuk menentukan bayar rekening seorang pelanggan PLN dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini sih PLN-nya masih pasca bayar. Istilahnya, iya pasca bayar. Nggak pakai token. Jadi, jika pemakaian lebih kecil 100 kWh, bayarnya adalah 100.000. Jadi yang dimasukkan itu nanti adalah KWH-nya. Jika KWH-nya itu antara 100, pemakaian itu adalah di antara 100, yang dimasukkan adalah pemakaian. Pemakaian per bulan itu berapa KWH. Kalau pemakaiannya itu di antara 100 sampai lebih kecil sama dengan 500, bayarnya adalah 100.000 ditambah 1.500 untuk setiap kelebihan dari 100. Nanti maksudnya ya? Kalau pemakaian lebih besar 500, bayarnya adalah 700 ditambah 2.000 untuk setiap kelebihan dari 500 kWh. Contohnya bagaimana? Contohnya jika ia menggunakan 500, jadi otomatis ini inputannya 500 ya. Ia membayar rekening sebenarnya 100 ditambah 1.500 kali 400. Kenapa? Karena 500 ini kan masuk ke ketentuan kedua ya. Ketentuan kedua kan bayar 100.000, terus tiap kelebihannya dikali 1.500. Kelebihannya kan 400. Kelebihan dari 100 kWh ini kan 400. Jadi 400 dikali 1.500 ditambah 100.000. Jadi yang harus dibayar adalah 700.000. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Soalnya jelas, Pak. Oh iya, soalnya jelas. Nanti ngerjainnya mungkin agak lama. Iya, ya mungkin ya Coba-coba. Dicoba-coba ya, maksudnya. Nah, butuh proses ya, nggak tiba-tiba langsung instan. Saya juga kalau belajar apapun pasti mengalami error. Nah, itu namanya proses. Proses itu yang mahal. Jadi kalau ada kalian pernah dengar cerita ada sebuah kapal laut. Kalau udah pernah dengar ceritanya, ada sebuah kapal laut rusak gitu ya, mesinnya nggak pernah nyala. Setelah diperbaiki berhari-hari nggak ada yang bisa, akhirnya dipanggil seorang ahli. Sama ahli ini dicek, cuma dipukul sekali gitu. Dipukul sekali, ternyata langsung nyala. Itu si ahli ini ditanyain, dimintain invoice ya, untuk perbaikan ini berapa, dikasih. Perbaikannya 10 juta gitu. Terus si yang punya kapal ini kok mahal gitu ya, padahal kalau dilihat cuma mukul saja. Terus minta dideskripsikan tagihannya ini, invoice-nya itu apa saja. Akhirnya dideskripsikan, biaya pukulnya mungkin cuma 50.000. Sisanya itu mengetahui bagian mana yang harus dipukul. Nah, itu yang mahal. Untuk mengetahui bagian mana yang pukul itu biar kapal ini nyala, itu butuh proses gitu ya. Nah, itu yang dinilai itu proses. Bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun untuk mengetahui bagian mana yang harus dipukul. Itu pengalaman, nggak bisa tiba-tiba langsung menjadi ahli seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Kalau sudah ahli itu, walaupun nanti hasilnya sama, ya kalau ahli dianggap lebih biaya prosesnya itu, bagaimana dia belajar, bagaimana dia menghabiskan waktu untuk memperdalam ilmunya, termasuk dalam kalau belajar pemrograman ini
Seperti itu. Oke. Yang saya harap sih kalian nggak langsung ngerjain program. Jadi idealnya itu kalian buat flowchart-nya dulu, pahami logikanya, algoritmanya. Untuk buat flowchart kan otomatis kalian pikirkan dulu variabelnya apa saja, langkah-langkahnya apa saja, baru output-nya. Kalau sudah berhasil, nanti di informasi programnya langsung, maksudnya tahu apa yang harus ditulis. Gitu. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Itu yang belum kerjakan, sekarang udah 3 tugas ya. Saya cek masih beberapa orang yang ngerjain. Nggak apa-apa sih, saya lebih ngoreksinya juga lebih nyantai. Pemrograman komputer ini tugas 3 atau tugas keempat ya? Ini tugas keempat Ini ya? harusnya tugas 4, Pak. Iya. Iya, iya makanya saya nulis, salah nulis ya, ini tugas 4. Jadi linknya juga ada tugas 4 sendiri. Oke. Oke, kalau nggak ada ditanyakan lagi, saya cukupkan. Oke. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.